Kami mohon maaf terus terang pada saat awal informasi yang kita berikan saat itu masih sangat prematur gitu ya. Jadi mobil listrik kalau menurut dari informasi yang saya berikan saat itu adalah terbakar gara-gara korsleting yang terjadi pada sistem central lock dan alarm. Kenapa kita atau saya bisa mengatakan seperti itu? Karena satu-satunya berdasarkan informasi dari tim yang mengawal mobil listrik itu mengatakan bahwa satu-satunya live wire yang masih ada di situ adalah yang berasal dari central lock dan alarm. Dan kita tidak memiliki atau tidak memiliki saat itu belum memiliki alasan yang pasti gitu ya. Makanya di SMS yang saya berikan adalah ini hasil investigasi awal, atau sebenarnya bukan investigasi, itu adalah hipotesa kita gitu ya. Jadi itu adalah sekedar hipotesa bahwa kemungkinan kalau misalnya ini terjadi karena mobil ini terbakar dengan sendirinya, satu-satunya faktor penyebab yang mungkin itu adalah dari konsleting, karena di situ kita tidak ada bahan bakar. Kemudian dari sisi baterai, katakanlah baterai yang kita gunakan adalah baterai lithium ferropolimer atau LiFePO4. Itu kalau berdasarkan spek catatan kami yang kita terima, baterai ini tidak akan bisa meledak. Mencoba untuk menghentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan mobil listrik ini sampai hari Senin. Artinya apa? Artinya dalam perjalanan hari Sabtu dan hari Minggu kita sama sekali tidak membahas mengenai mobil listrik, karena kondisinya saat itu mungkin emosi sedang labil, kemudian kejiwaan juga lagi nggak pas dan seterusnya. Artinya kalau kita mau mencoba untuk menggali lagi apa yang terjadi kemarin mungkin belum pas waktunya. Sehingga hari Senin kita ketemu seluruh tim, kita kumpulkan di workshop, kita mencoba untuk menggali lagi lebih dalam, melakukan investigasi lebih dalam. Salah satunya adalah yang kita temukan adalah video. Jadi rekaman video yang dibuat oleh Mas Nur dalam hal ini secara tidak sengaja, di mana pada saat anggota tim yang lain mengalami shock, mengalami macam-macam, Mas Nur masih sempat untuk memvideokan. Jadi itu adalah kalau menurut saya kunci dari terbakarnya mobil listrik ITS. Nanti akan kita lihat videonya gitu ya. Nanti akan kita lihat videonya. Mohon disaksikan gitu ya, video itu kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari situ, karena sangat merinding kepada saya melihatnya. Memang mobil itu berangkat menuju tempat pameran naik truk. Memang adik-adik mahasiswa itu tidak mengawal karena memang ya dulu pernah kita mengirim mobil yang lain listrik ke Bandung juga tidak dikawal, jadi kita tidak pernah punya pretensi apa-apa, kita tidak punya pikiran apa-apa. Jadi mobil itu berangkat, anak-anak makan. Nah kemudian setelah berapa lama belum habis makannya ditelepon, katanya mobil berasap akan diturunkan dari truk. Nah, kemudian anak-anak langsung menyusul ke lokasi. Pada kira-kira 15-20 menit kemudian sudah sampai di lokasi dan mobil sudah terbakar hebat. Nah itu nanti mungkin Bapak Ibu semua akan lihat di videonya kondisi mobil yang terbakar hebat seperti itu, di mana posisi api dan sebagainya, sehingga nanti mungkin monggo silakan diinterpretasi kira-kira seperti apa. Nah video itu dibuat Pak Nur pada saat sampai di sana karena sudah tidak boleh mendekat ke mobil, sehingga Pak Nur Mas Nur ini mungkin video itu kalau teman-teman mahasiswa sudah kondisinya sudah down ya, sudah shock melihat mobil kesayangannya yang tiap hari dikeloni hancur begitu ya. Jadi ya dimaklumi, jadi tidak punya ada dari video mungkin bangga-bangga ada orang mendekat dan sebagainya, tapi tidak pernah punya bayangan orang itu ngapain, itu siapa, tidak pernah dikejar.
iku paling ngakine iku. Allahu Akbar. Mari ngene disiram, baterai kena. Awas munduran. Munduran, kup. Munduran. Dan saya pun mobil masih nyala, saya langsung lari ke depan. Teman-teman sisanya itu ditahan polisi dan petugas yang lainnya, tapi saya bisa hilang dari ke kanan, so melambung ke kanan langsung ke depan. Bisa ya? Bisa, saya lari dari belakang melambung ke depan langsung ke Berarti depan. kemungkinan orang itu begitu pun bisa. Kalau secara pelan-pelan gitu pasti nggak bisa, Pak. Pasti nggak bisa, soalnya sudah dihadang, nggak boleh mendekat. Punya pengalaman ngobong ban itu enggak mudah. Bisa terbakar. Datang sudah terbakar. Datang sudah terbakar. Tapi melihat maksud awalnya. Pak Prabowo itu melihat bentuk yang sedang terjadi ini sebelum orang ini datang ke Tapi yang kiri apinya itu, Pak. apinya itu Pak mulai dari ban itu Pak. Wah, itu bisa dicari loh, bisa cari. Saya bisa. Samaan bisa. Yang rekam enggak lihat. Ya ini Mas Mas Nur ini yang yang rekam Wajah enggak jelas. Wah, Soalnya gelap juga. Kita fokusin di mobil. dia tidak punya pretensi apa-apa teman, kita tidak tahu siapa yang mendekat siapa yang ngapain kan tidak pernah Tapi juga ya. itu memang banyak. Ya petugas. Ya, ada BCS, pemadam. Misalnya katakanlah tadi ban yang terbakar seperti biasa gitu ya. Jadi yang di sebelah kiri yang sini ya, itu yang kita observasi dari video ini ya, api membesar dari samping depan, mudah terbakar ataupun liquid yang mudah terbakar. Di situ hanya ada motor listrik sama gasan dan listrik. Ini pertanyaan besar kami adalah kenapa ini membesar. Kemudian yang kedua ini ban. Kalau dari kejadian terbakarnya mobil yang biasa katakanlah, ban yang kalau dia ikut terbakar itu pasti mulainya dari atas. Ini ban ini berada pada posisi paling bawah. Nanti akan kita lihat posisi ban yang kita foto, kita capture ya. Jadi ini api pada roda belakang menyala dari bawah, sementara yang ini pola api yang terbentuk berpijar dan menyembur. Kalau dari dulu kuliah teknik pembakaran dan bahan bakar yang kita terima, ini ada continuous pressure di sini. Kalau api bisa membesar seperti ini, kalau ban saja yang terbakar, apinya pasti tidak akan Seperti yang ini. kanan itu seperti yang itu. Jadi tidak akan ada pola semburan yang membesar. semburan yang lama. Dan lama itu bertahan 1 menit. Ini mungkin 2 menitan ini Di bertahan. video tadi kan, Di selama video itu kan bertahan. lebih dari 2 menit ya, lebih dari 2 menit ini selalu konstan menyala. Kita tidak akan melihat itu lebih jauh lagi. Silakan Mas Tegar. Next pernah ini. Hah? Itu pernah next. Nah, itu Oke. kereta ya, Mas. Ya, ini yang kita lihat dari bannya. Kenapa saya katakan tadi bahwa ini berada pada posisi paling bawah? Karena kalau kita lihat guratan-guratan, kalau orang Jawa bilang angus ya, atau langes lah bilangnya, ini mengarah ke atas. Jadi gradasinya juga seperti itu. Jadi gradasinya ini gradasi yang paling gelap, kemudian mengarah ke atas, terang-terang dan seterusnya. Ini minyak Pak Keto Ini dari bawah. Kita belum bisa menyimpulkan Pak Herman. Artinya gini, karena karet juga merupakan bahan hidrokarbon gitu ya. Jadi pola terbakarnya karet akan mirip dengan pola terbakarnya minyak. Jadi ini sama sekali kalau belum ada uji lab kita tidak akan bisa menyimpulkan apakah ini dari dari minyak atau mungkin dari. Kalau menurut saya tidak akan berpretensi lebih jauh lagi bahwa ini ya hidrokarbon gitu. Tapi itu memang atasnya Pak ya? Ini bagian atas Pak, karena pada saat itu mobil dalam posisi kita handbrake, emergency brake. Jadi tidak berputar sama sekali, pada saat ditarik juga ditarik ke mobil dan seterusnya. Kita lebih melihat ke arah pola angusnya atau terdeteksi di situ adanya orang yang melempar gitu. Jadi 2 kali dia melempar. Yang kita lempar kalau dari videonya, karena kita tidak memiliki kemampuan bersih sama sekali gitu ya, itu seperti botol minuman, cuma isinya apa kita tidak tahu. Kemudian 10 detik kemudian kira-kira terjadi fireball seperti ini.
Nah ini mungkin perlu investigasi lebih lanjut gitu ya. Kalau baterai seperti apa setelah kita bongkar baterainya tidak ada yang meledak. Kami punya video mengenai tes baterai yang persis seperti yang kita gunakan. Di short sekalipun dihubungkan antara positif dan negatif, itu baterai ini tidak akan terbakar, tidak akan meledak, tidak akan eksplosif sama sekali. Artinya apa? Artinya sebenarnya baterai ini memang khusus dibuat untuk kendaraan sejenis mobil listrik atau mungkin elektrika. Ini tipe baterai yang kita gunakan adalah mungkin nanti kalau masih kurang percaya kita bisa melihat di internet cukup banyak, lithium ferrofosfat atau kode kimianya LiFePO4. Itu di YouTube cukup banyak yang melakukan tes itu dengan di short, dengan langsung dihubungkan kutub positif dan negatif, baterai itu tidak akan pernah meledak. Dan kita punya tes report gitu ya dari manufakturernya, baterai seperti baterai yang kita gunakan itu dites di berbagai macam kondisi, termasuk salah satunya dimasukkan ke dalam oven dalam jangka waktu setengah jam, temperatur 150 derajat Celcius, baterai itu tidak akan pernah bisa meledak. Bagian yang paling parah kena api itu adalah bagian depan. Nah ini menurut kita juga sedikit tidak masuk akal, karena bahkan di dalamnya itu cuma ada motor sama gadan. Di mana motor ini terbuat dari besi, gadan juga terbuat dari besi. Sehingga mesin disumet pakai apapun ya tidak akan pernah bisa menyala. Ya, jadi tidak ada material yang mudah terbakar atau mungkin liquid yang mudah terbakar di situ, gitu ya. Adanya ya cuma motor, gadan, terus kemudian di sini ada master rem yang isinya sedikit minyak rem, gitu ya. Tidak mengalami apa-apa. Kabelnya masih utuh, motor masih utuh. Itu sanggahan kami kalau misalkan ada yang meragukan, jangan-jangan alat atau komponennya substandar. Itu tidak. Mas-mas, mbak-mbak bisa lihat kabel yang digunakan pun kalau lihat apinya seperti itu, kulitnya tuh tidak meleleh. Lanjut, Mas. Nah ini perbandingan saja, ini adalah kecelakaan mobil listrik yang sama terjadi di Cina gitu ya. Jadi mungkin kondisinya hampir sama dengan yang kita miliki gitu ya. Tapi ini murni karena listrik yang mengalami kegagalan, cuma kita nggak tahu kegagalannya di mana. Cuma kita ingin melihat bahwa di sini biasanya bannya itu ya yang paling terakhir terbakar gitu ya. Sementara apinya ya sebesar ini merata, tidak hanya di satu sisi, apalagi itu dan tidak di bawah seperti yang kita ini kan. Jadi ini yang kita dapatkan dari internet gitu ya, nanti bisa di search saja taksi di Cina yang mengalami kegagalan dari sisi listriknya gitu. Jadi ini yang kita lingkari. Biasanya memang kalau terjadi kebakaran ya, kecuali kalau misalnya seluruh bodi mobil itu diliputi oleh api, semuanya diliputi oleh api. Nah, itu Ini ada botol sesuatu. yang menurut pengakuan tim. Terus kabel itu masih utuh gitu. Itu kabel merah itu kanan kiri masih utuh. Dari sisi kualitas kabel kan berarti sudah kita tidak menggunakan yang Ini ada 2 botol, saya tambah Pak Siro, satunya di sini, satunya di sini. Sebenarnya mungkin ini Pak, sebenarnya di lapangan kemarin Gar, kamu yang membuang botol ada berapa yang kamu buang? Di dalam itu ada 5. Di dalam ada 5 botol, terus Atas itu ada 2. ada 2, Di belakang itu ada 3. di belakang ada 3, total ada 10. Sebenarnya kalau menurut logika, kalau misalnya ya tadi ada pertanyaannya persis seperti saya saat saya pertama kali dilapori sama anak-anak, baterainya meledak atau tidak, gitu kan? Jadi kalau misalnya itu sumbernya dari short circuit yang terjadi di baterai atau di sistem kelistrikan, yang parah adalah di bagian belakang yang dekat dengan baterai. Cuma di sini tidak ada masalah, bahkan bumper belakang itu catnya masih utuh, bumpernya masih utuh. Jadi yang paling parah justru berada di depan, yang seperti tadi saya katakan, di daerah kap mesin, yang di situ sebenarnya tidak ada potensial untuk terjadi kebakaran sama sekali. Karena tadi saya bilang bahwa itu isinya hanya motor listrik dan gardan. Kita mendapat permintaan dari Pemkab Kediri saat itu yang sedang merayakan hari ulang tahun mereka gitu ya. Kemudian mereka meminta untuk mengirimkan satu jenis mobil listrik karena mereka ingin menampilkan berbagai macam teknologi hasil karya anak bangsa.
Dari awal sebenarnya berdasarkan rapat dengan tim, saya meminta tim untuk mengirimkan mobil yang kita namakan Gangkar, sebenarnya mobilnya, mobil yang kita dapat sumbangan dari PT DI, dalam hal ini bodinya yang kita convert menjadi listrik. Cuma karena semangat yang luar biasa besar dari tim mengatakan bahwa eman-eman kalau Gangkar yang kita pamerkan karena bentuknya tidak begitu bagus, katanya gitu, supaya ITS bisa tampil maksimal di situ. Anak-anak meminta izin untuk membawa mobil isi ITS ini. Jadi akhirnya setelah kita diskusi gitu ya, kita tentukan bahwa mobil ini akan dibawa. Kemudian untuk membawa ke Kediri caranya seperti apa? Karena kita tidak ingin mengulang kejadian dengan mobil-mobil listrik yang lain di mana dijalankan di jalan raya tanpa ada surat-surat dan seterusnya, kita menggunakan jasa truk angkut yang modelnya persis seperti truk derek di situ, jadi tidak ada tutupnya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Bambang Pramu, kita sudah berpengalaman mengirim mobil tapi semuanya dalam kondisi bak tertutup. Kirimkan juga ke Jakarta, mobil yang akan kita gunakan berlomba di Jakarta, di Australia, World Solar Car, itu juga sampai di Jakarta tidak ada masalah gitu ya. Sehingga kalau menjawab pertanyaan tadi, katakanlah siapa yang mengawal, karena kita merasa bahwa ini aman-aman saja gitu ya. Jadi anak-anak merasa bahwa aman, tidak ada masalah, ya sudah, mobil itu kita titipkan di jasa angkut itu untuk dibawa sampai ke Kediri. Mengawal karena merasa aman, kita nggak pernah ada curiga, jadi memang tim pada saat itu kelelahan, jadi kita putuskan untuk cari makan malam sama-sama. Dipikirnya pasti mobil ini pasti kita bisa ngejar, karena mobil itu nggak mungkin ngebut, pasti ketemu di jalan. Pikirnya seperti itu, nanti kita ketemu di jalan pasti gitu. Setelah itu datang ke tempat makan belum sempat dimakan, terus dapat telepon bahwa Mas sampai di mana, ini mobilnya keluar asap katanya. Terus saya bilang, Mas keluar asap, bukaan tutupnya mobil, bukaan kabinnya, ada apinya matiin, kalau ada kabel cambutin saja. Apapun kabel jenisnya itu tarik sampai putus, saya bilang, cambutin. Oh iya Mas, tutup. Terus saya udah ketir-ketir, nggak bisa makan. Terus dia telepon lagi hingga sampai 5 kali. Keempat kalinya itu saya udah di jalan, jadi sudah menuju ke sana. Kelima kali udah di gerbang tol. 5 kali udah di gerbang tol, sudah habis itu nyampe sana teman. Sudah kondisi seperti itu. Selama telepon yang ketiga atau 4 dan 5 itu apa yang dia bicara? Jadi begini Pak, telepon yang pertama itu dia bilang, Mas sampai di mana, mobilnya keluar asap gitu. Terus saya informasikan seperti itu Pak, buka kapnya, bukaan kabinnya, ada api matiin, kalau ada kabel cabut gitu kan. Terus iya dia bilang iya, terus saya makan lagi tapi nggak tenang. Terus mungkin 10 atau 5 menit, 10 menit dia telepon lagi Pak, Mas cepetan kesini Mas, saya nggak berani, asapnya banyak gitu, asapnya banyak, cepetan kesini. Ya Mas, akhirnya saya informasiin ke teman-teman, udah sampai sini aja makannya gitu. Terus pas mau naik mobil, pas bayar itu telepon lagi, saya pas bayar makan itu telepon lagi, Mas ini Mas sudah keluar api Mas. Itu jaraknya dari telepon kedua ketiga itu kayak 10 sampai 15 menit, nggak nyampe 10 menit paling. Cepet kok, cepet sekali, 10 menitan. Lalu telepon itu telepon yang ketiga, saya sedang bayar makan. Lalu pas di jalan, jadi pas sudah keluar mobil, saya menuju ke tol, karena dia informasikan posisinya di mana Pak, saya bilang gitu. Ini sudah keluar api, sampai masuk tol Dupa arah Waru gitu. Tol Dupa arah Waru belok kiri, udah pokoknya tol gitu. Sampai sana, mobil saya jalan, belum nyampe sana ditelepon, Mas ini udah keluar api besar, sampai di mana? Saya di jalan Pak, saya di jalan dekat gitu. Ya terus sudah masuk gerbang itu telepon, Pak apinya sudah besar ini mobilnya. Oh iya, telepon keempat itu dia bilang mobilnya diturunkan, mobilnya sudah saya turunkan gitu. Mobilnya sudah saya turunkan Mas. Telepon keempat, telepon kelima Mas apinya udah besar. Akhirnya dari telepon kelima, mungkin jarak sekitar 15 menit ya, dari pintu gerbang tol yang kilometer 6 ya, kilometer 6, 15 menit kemudian nggak sampai ya. Pokoknya saya ngebut loh, itu di tol itu ngebut, hasil ngebut itu nggak sampai 15 menit, 10 menit paling. Ya dari jauh udah ada asap menggumbung, sampai dekat situ udah mobil udah membara. Terus ya itu pas sampai sana teman-teman udah diadang sama petugas, itu polisi, ada jasa marga, ada siapa, dia aja nggak boleh mendekat mobil. Tapi karena saya yang nyetir, jadi saya turun terakhir, nggak sempat matiin mesin juga. Saya ngelambung ke kanan, nggak ngelihat dari belakang ini, saya ngelambung ke kanan ke arah depan. Itu pikiran saya kalau dari arah depan apinya masih kecil bisa pukulin pakai baju, pikiran pendek gitu loh Pak. Terus orang nggak mikir gitu. Ternyata ya udah pas dekat nggak bisa, udah habis. Bahwa mobil listrik dan yang dibuat Putra Bangsa bisa aman,
kalau ini tidak tersampaikan, akan ada kesan bahwa beberapa kali mobil listrik yang akan dibuat putra bangsa dikesankan tidak aman. Kita menemukan fakta dan mengemukakan maksud dari pembelajaran yang diungkap dari fakta. Jadi, tolong proses musibah ini dipakai pembelajaran untuk satu hal yang perlu disampaikan luas, bahwa semisal api ini membesar akibat tersiram oleh sesuatu, kami juga akan terus menyiram api semangat untuk tetap mengabarkan kemandirian bangsa dengan membuat sendiri. Kami ini akademisi berbuat atas keprofesionalisme, sehingga apapun kita tidak akan keluar dari koridor. Anda bisa lihat banyak ahli berbicara mengungkapkan fakta di sini yang bisa dilihat langsung, seperti Profesor Prabowo dari ahli pembakaran dan perpindahan panas tadi berbisik bersama saya, pertemuan dua benda solid itu paling sulit terbakar bila tidak ada film atau layer dari itu. Ini katanya ahli, silahkan disampaikan untuk sesuatu yang paling penting. Kami tetap kobarkan semangat melanjutkan ini untuk mengabarkan ke orang banyak bahwa kita juga bisa. Itu fakta yang bagi kami cukup baik, artinya bahwa kegagalan atau kebakaran yang terjadi di mobil kita itu tidak terjadi karena sistem yang kita pasang di mobil kita. Jadi ada mungkin kalau kita melihat, mungkin sebenarnya kalau sebuah bencana itu kan ada 3 faktornya, ada faktor internal, ada faktor eksternal, ada faktor-faktor yang lain gitu ya. Nah, mungkin kalau faktor internal mungkin bisa dari desainnya dan seterusnya, faktor eksternal mungkin bisa ketubruk dan seterusnya. Nah, ini mungkin salah satunya tergantung dari faktor eksternalnya, Mas. Jadi ada faktor eksternal yang berpengaruh di situ. Jadi bukan dari internal sistem yang kita miliki. Kalau itu saya nggak akan komentar, Mas. Artinya itu bukan wewenang kami ya untuk mengambil keputusan apakah ini ada sabotase atau yang lain-lain gitu ya. Karena kita sebagai akademisi, kita sebagai peneliti ya, fungsi kita adalah dari fakta yang sudah ada, faktanya adalah seperti itu. Kejanggalan Iya, jadi makanya istilah yang kita gunakan dari awal adalah adanya kejanggalan yang terjadi dengan mobil kita yang terbakar. Jadi saya tidak akan menuduh siapapun dalam hal ini, itu bukan kompetensi kita sebagai akademisi, sebagai peneliti gitu ya. Kompetensi kita sebagai peneliti, sebagai akademisi adalah kalau ada masalah mencoba kita selesaikan. Jadi kita akan mencoba menyelesaikan mobil ini. Jadi solusi yang kita berikan adalah dengan membuat mobil yang lebih baik gitu ya. Artinya bukan lagi kita sudah itu faktor eksternal, ya sudah biarkan ada di eksternal, kita tidak akan terpengaruh dengan faktor-faktor seperti itu. Mas, mobil listrik ini kalau memang bisa terbakar tuh bisa meledak nggak? Kalau dari baterai yang tadi sempat saya sampaikan ke kawan-kawan ya, jadi sebenarnya ini sangat kecil kemungkinan untuk meledak gitu ya, sangat kecil kemungkinan untuk meledak kalau dari sisi baterai, karena satu-satunya komponen di situ yang bisa meledak adalah baterai. Kalau kita menggunakan baterai tipe yang lain, tapi kita menggunakan baterai yang saat ini sangat aman, yang kita sebut dengan lithium ferrofosfat. Itu dites dalam kondisi apapun, asal temperaturnya tidak terlalu ekstrim, itu tidak ada masalah. Dan nanti untuk penggunaan sehari-hari sebagai sumber energi untuk mobil listrik itu dikategorikan sangat aman baterai.